Kejadian 1 ayat 4 sampai 6. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Kejadian 1 ayat 7 sampai 11. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 10 sampai 11. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 12 sampai 14. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda pendarat cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda pendarat itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari yang menentang tahun. Kejadian 1 ayat 15 sampai 17. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar dan untuk menguasai sang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga binatang-binatang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeliaran mengetahui yang lurus, dan hendaklah bumi berwarna, dan bumi melintasi cakrawala. Binatang di darat didesiskan oleh pemerintah. Ular itu berkata kepada pemerintah, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan. Lalu Allah berfirman kepada ular itu, dua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi tentang buah itu yang ada di dalam taman, Allah berfirman, jangan kamu makan apapun raba buah itu, nanti kamu akan mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, mata kamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk mata dan sedap kelihatannya. Begitulah pohon itu menarik, karena memberikan pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya, dimakan, dan diberikan pula kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 7.
Kejadian 3 ayat 11 sampai 12. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu, oh engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Amin. Kejadian 3 ayat 13 sampai 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang telah memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena kau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan di hutan akan kau makan seumur hidupmu. Amin. Ternyata ia mengandung dari Paulus sebelum menikah sebagai seorang istri. Matius 1 ayat 19. Karena Yesus suaminya, seorang yang tulus hatinya, tidak mau mencelakakan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan dia. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil dia sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamai mereka Immanuel, yang berarti Allah bersama kita. Matius 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, yang mengambil Maria sebagai istrinya. Matius 1 ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakannya Yesus. Itu misal gini, aku lagi berlayar, terus di dalam perjalanan itu ada gelombang. Jujur, aku baca-baca, tapi kebutuhan seperti ini. Dan disimpulkan agama yang dibutuhkan dan berguna dari semua profesi. Emang masalah semua. Bodoh sekali kalian semua. Aku yang paling benar. Jangan kalian lebih banyak kalian semua yang sedih. Nah, aku juga memiliki banyak, kan? Dan yang paling penting, aku selalu terpercaya. Baca dulu dong, gak usah sombong dulu. Tanpa seorang arsitek seperti gue, kamu semua jadi gelandangan. Saya yang bangun rumah dan duduk-duduk tempat perlindungan kalian. Asal kalian tahu itu semua hasil ciptaan saya. Aku adalah guru. Aku yang paling benar. Jika saya tidak mengajari kalian, kalian semua akan buta huruf, buta angka, dan tidak akan mengenal dunia. Zaman pun tidak akan berubah jika tidak ada saya. Guru, jangan merasa bangga atau berjasa. Tanpaku, aku tidak berbakti. Aku yang membayar kamu. Sebab tanpaku juga kamu tidak dapat menjadi hidupmu. Jadi, sayalah yang paling benar. Horas sebagai SMP 16. Selamat siang rekan-rekan. Saya adalah presiden, si kepala negara. Pasti mengatur segala kebijakan yang ada. Kalian pikir jadi presiden itu gampang? Tenang-tenang saja. Biar kalian semua tahu, setiap hari saya menjaga kalian semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita merenung sejenak mengapa kita ada di sini dan untuk apa kita tercipta. Kalaupun kita memiliki berbagai profesi, itu semua adalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberikan berbagai profesi dalam kehidupan kita, itu semua untuk kemuliaan Dia. Sekarang, marilah kita menyanyikan lagu Dalam Yesus. 1, 2, 3, ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
Haleluya.